Ada satu momen spesifik, sepersekian detik, ketika kehidupan finansial Anda memutuskan apakah Anda akan tetap berada di tempat yang sama persis atau melompat ke tingkat yang bahkan tidak diyakini ada oleh kebanyakan orang. Dan bagian paling anehnya, lompatan ini tidak tergantung pada sesuatu yang Anda beli, investasi berisiko, atau peluang ajaib. Ini tergantung pada sesuatu yang begitu sederhana, begitu halus, sehingga jika saya memberitahu Anda sekarang, Anda mungkin tidak akan mempercayainya. Namun inilah yang memisahkan mereka yang jalan di tempat dari mereka yang berkembang. Dan ketika saya menemukan ini, saat masih bekerja sebagai pemadam kebakaran, berlumuran jelaga dan berpenghasilan nyaris tidak ada, saya menyadari bahwa semua yang saya pahami tentang uang sepenuhnya salah. Momen ketika Anda akhirnya menyadari bahwa masalahnya bukanlah uang itu membingungkan. Ini hampir seperti terbangun dari mimpi yang berlangsung selama bertahun-tahun. Anda menghabiskan begitu banyak waktu mencoba menghasilkan lebih banyak, berusaha lebih keras, bekerja lebih lama, sehingga Anda bahkan tidak menyadari bahwa Anda berjuang ke arah yang salah. Dan itulah yang terjadi pada saya saat masih bersama Dinas Pemadam Kebakaran Toronto. Saya melihat orang-orang di sekitar saya meraih peluang, bergerak maju, berkembang, sementara saya tetap terjebak dalam perasaan stagnasi. Itu bukan rasa iri, bukan kemarahan. Itu adalah sesuatu yang lebih dalam. Kesan bahwa ada penghalang tak terlihat antara siapa saya dan siapa yang ingin saya jadi. Dan inilah yang terjadi pada kebanyakan orang. Mereka percaya uang adalah akar kecemasan, padahal sebenarnya akarnya adalah perasaan kurangnya kendali atas hidup mereka sendiri. Pernahkah Anda merasakan itu? Perasaan bahwa tidak peduli seberapa keras Anda bekerja, Anda tidak pernah bisa mengungguli tagihan, pengeluaran tak terduga, ketakutan tidak mampu mengatasi. Itulah beban sebenarnya, bukan saldo bank Anda. Itu adalah keyakinan diam-diam bahwa kehidupan finansial Anda selalu memutuskan untuk Anda. Ketika rekan kerja itu dipromosikan alih-alih saya, hal pertama yang mengejutkan saya adalah semacam kekosongan. Bukan karena saya menginginkan posisi itu, tetapi karena saya menyadari bahwa saya menunggu seseorang atau sesuatu untuk mendorong saya maju. Saya tidak memiliki visi yang jelas untuk hidup saya sendiri. Saya tidak tahu siapa yang ingin saya jadi atau kemana saya pergi. Dan ketika Anda tidak tahu kemana Anda pergi, jalur apapun akan menjebak Anda. Kenyataannya, penjara finansial terbesar bukanlah kekurangan uang, itu adalah kekurangan arah. Orang tanpa arah bekerja keras, tetapi sedikit membuat kemajuan. Mereka hidup bereaksi terhadap masalah, krisis, peristiwa tak terduga. Segalanya selalu mendesak. Pernahkah Anda memperhatikan ini dalam hidup Anda sendiri? Pernahkah Anda melihat bagaimana ketika Anda kurang kejelasan, peristiwa sekecil apapun dapat mengganggu stabilitas Anda? Hanya ban kempes, tagihan tak terduga, kemunduran di tempat kerja, dan Anda merasa semuanya runtuh. Itu bukan karena Anda lemah, itu karena tanpa kejelasan, bahkan rintangan terkecil pun terasa seperti tembok. Saya ingat suatu hari tertentu di stasiun pemadam kebakaran. Kami sedang dalam giliran kerja yang tenang, dan semua orang berbicara tentang masa depan, rencana karier, studi, tujuan, impian. Dan ketika tiba giliran saya berbicara, saya benar-benar tidak memiliki apa-apa. Tidak ada jawaban. Seolah-olah masa depan saya adalah halaman kosong. Dan perasaan itu menyebabkan saya ketidaknyamanan yang begitu mendalam, sehingga bahkan hari ini saya masih bisa merasakan beban momen itu. Itu bukan kesedihan atau rasa malu. Itu adalah kesadaran tajam bahwa saya belum menciptakan visi internal yang mampu membimbing langkah-langkah saya. Inilah poin yang hampir tidak dipahami siapapun. Kehidupan finansial Anda tidak membaik ketika Anda berpenghasilan lebih banyak. Itu membaik ketika Anda melihat diri Anda sebagai seseorang yang mampu berpenghasilan lebih banyak. Dan ini bukan bantuan diri yang murahan. Penelitian menunjukkan bahwa orang tanpa kejelasan identitas lebih rentan menerima pekerjaan yang lebih buruk, menerima gaji yang lebih rendah, dan bertahan selama bertahun-tahun di lingkungan yang tidak mendukung pertumbuhan mereka karena mereka yang tidak tahu apa yang pantas mereka dapatkan.
menerima apapun yang datang kepada mereka. Dan saya akan memberitahu Anda sesuatu yang saya pelajari dari mengalaminya sendiri. Uang adalah akibat, bukan penyebab. Kebanyakan orang percaya bahwa jika mereka memiliki lebih banyak uang, mereka akan memiliki lebih banyak kepercayaan diri. Tetapi justru sebaliknya, ketika Anda mengadopsi visi internal yang kuat, selaras dan terdefinisi, uanglah yang merespons. Itu mulai mengalir kepada Anda karena Anda mulai membuat keputusan yang berbeda, memperhatikan peluang yang sebelumnya Anda abaikan, dan yang terpenting, berhenti menerima kurang dari yang pantas Anda dapatkan. Dan saya ingin Anda merenung jujur sekarang, berapa banyak kesempatan yang telah Anda lewatkan karena jauh di lubuk hati Anda tidak percaya bahwa Anda adalah orang yang tepat untuk menerimanya. Berapa kali Anda mempertimbangkan untuk mencoba sesuatu yang lebih besar, tetapi menahan diri karena takut terlihat lancang? Berapa kali Anda melihat orang lain berkembang dan bertanya-tanya, mengapa itu tidak terjadi pada Anda? Jawabannya tidak ada di dunia luar. Itu ada di ruang kecil antara siapa Anda hari ini dan siapa yang Anda yakini pantas Anda dapatkan. Ruang itu menentukan segalanya. Itu menentukan penghasilan Anda, pilihan Anda, keberanian Anda, batasan Anda, dan kemungkinan Anda. Dan itulah mengapa lompatan finansial Anda berikutnya tidak akan pernah datang dari kenaikan gaji, bonus, investasi ajaib, atau keberuntungan. Ini dimulai pada saat Anda memutuskan untuk tidak lagi menerima hidup tanpa kejelasan. Karena ketika Anda akhirnya mengerti bahwa masalah sebenarnya bukanlah uang, saat itulah transformasi dimulai. Ada pemikiran diam yang nyaris tak terlihat, yang menentukan berapa banyak uang yang Anda hasilkan bahkan sebelum Anda mulai bekerja. Itu bertindak seperti batas emosional, psikologis, dan bahkan perilaku. Dan hal yang paling aneh adalah Anda tidak menyadari kapan itu beroperasi. Itu bersembunyi di frasa-frasa kecil yang Anda ulangi, ketakutan yang Anda hindari untuk hadapi, dan harapan yang Anda miliki tentang diri Anda. Dan justru pemikiran inilah yang menyebabkan dua orang dengan bakat dan usaha yang sama memiliki hasil yang sama sekali berbeda. Ketika saya membaca Think and Grow Rich, saya memiliki perasaan yang belum pernah saya alami sebelumnya. Seolah-olah seseorang telah menempatkan cermin di depan saya dan untuk pertama kalinya dalam hidup saya bisa melihat citra diri yang telah membimbing saya selama bertahun-tahun. Itu tidak indah. Itu tidak kuat, itu tidak berdaya. Itu adalah citra yang lemah, penuh dengan batasan yang dipelajari, dibentuk oleh kegagalan masa lalu, ketidakamanan, dan cerita-cerita yang saya ulangi tentang diri saya. Dan buku itu tidak mengubah perilaku saya, itu mengubah cara saya melihat diri saya. Penelitian dari Universitas Stanford menunjukkan sesuatu yang mengejutkan. Ketika seseorang percaya bahwa mereka tidak mampu, mereka secara otomatis mengurangi tingkat usaha, kreativitas, inisiatif, dan bahkan kemampuan mereka untuk menafsirkan peluang. Ini berarti bahwa keyakinan mendahului tindakan. Apa yang Anda yakini tentang diri Anda membatasi atau memperluas apa yang Anda lakukan. Dan ini menjelaskan mengapa begitu banyak orang cerdas terus berpenghasilan sedikit. Karena mereka bekerja keras, tetapi berpikir kecil tentang diri mereka sendiri. Dan inilah poin yang hampir tidak seorang pun berani akui. Kebanyakan orang tidak takut gagal, melainkan takut bersinar lebih terang dari yang mereka yakini pantas mereka dapatkan. Kedengarannya aneh, tetapi itu benar. Ketika Anda tidak percaya Anda layak mendapatkan lebih banyak, Anda tidak bisa mematok harga lebih tinggi. Ketika Anda tidak percaya Anda mampu berkembang, Anda tidak mencoba. Ketika Anda tidak percaya Anda pantas mendapatkan kelimpahan, Anda menolak peluang tanpa menyadarinya. Berapa kali Anda menerima pujian, proposal, atau kesempatan dan, meskipun demikian, menyabotase diri sendiri karena Anda tidak cukup baik? Pemikiran otomatis ini telah menghancurkan lebih banyak karir dan hasil finansial daripada krisis ekonomi manapun. Karena ini menentukan seberapa banyak yang Anda izinkan untuk diri sendiri. Dan hal yang paling berbahaya adalah ia menyamarkan dirinya sebagai kehati-hatian, realisme, tetap membumi. Padahal, pada kenyataannya, itu adalah ketakutan yang tersamarkan.
Saya ingat persis bagaimana ini termanifestasi dalam hidup saya. Sebelum membuka bisnis pembersih saya memiliki kebiasaan buruk. Setiap kali seseorang bertanya apa yang saya lakukan, saya akan segera bersiap untuk mengecilkan, meremehkan, meminta maaf atas profesi saya. Seolah-olah itu tidak penting. Dan ini tidak ada hubungannya dengan pekerjaan itu sendiri. Ini ada hubungannya dengan citra internal saya. Seolah-olah saya selalu mencoba menghindari kemungkinan dihakimi. Dan ini memengaruhi segalanya. Perilaku saya, keputusan saya, inisiatif saya, dan bahkan berapa banyak yang saya pikir bisa saya hasilkan. Jika Anda mengamati hidup Anda sendiri dengan jujur, Anda akan melihat tanda-tanda serupa. Mungkin Anda mematok harga lebih rendah untuk pekerjaan Anda karena takut terlihat sombong. Mungkin Anda menerima gaji lebih rendah karena Anda percaya itu semua yang bisa Anda dapatkan saat ini. Mungkin Anda tidak melamar posisi yang lebih baik karena Anda merasa belum siap. Atau mungkin Anda bahkan memiliki ide-ide bagus tetapi tidak pernah mempraktikkannya karena pemikiran otomatis itu mendorong Anda ke zona nyaman Anda. Dan semua ini terjadi bahkan sebelum tindakan. Sebelum Anda bangun dari tempat tidur, sebelum Anda mencari peluang, sebelum Anda melakukan gerakan apapun. Itu sebabnya saya mengatakan, penghasilan Anda ditentukan secara internal jauh sebelum muncul di rekening koran Anda. Ada saatnya dalam hidup ketika Anda perlu menghadapi pertanyaan yang mengubah segalanya. Siapa saya yang pantas mendapatkan apa yang ingin saya dapatkan? Pertanyaan ini begitu kuat sehingga menakutkan, karena ketika Anda menjawabnya dengan tulus, Anda menyadari bahwa uang yang Anda terima hari ini bukan tentang pasar, krisis, atau nasib buruk. Ini tentang batas internal yang Anda tetapkan sendiri, atau izinkan orang lain tetapkan pada Anda. Dan inilah kebenaran yang tidak nyaman. Dunia tidak membayar untuk apa yang Anda lakukan. Dunia membayar untuk bagaimana Anda melihat diri Anda saat melakukannya. Kepercayaan diri yang Anda proyeksikan, sikap yang Anda adopsi, nilai yang Anda yakini Anda berikan. Ketika citra diri saya berubah, saya masih orang yang sama di luar. Tetapi di dalam, saya berbeda. Sejak saat itu, saya mulai membuat keputusan yang sebelumnya tampak mustahil. Saya mulai mengatakan iya pada peluang yang pernah saya tolak karena takut. Saya mulai mematok harga lebih tinggi untuk pekerjaan saya, bukan karena saya menjadi serakah, tetapi karena saya akhirnya mengerti bahwa nilai saya tidak bergantung pada persetujuan orang lain. Inilah pemikiran yang mendefinisikan penghasilan Anda. Dan ketika Anda mengubah pemikiran itu, segala sesuatu di sekitar Anda berubah. Bukan karena sihir, tetapi itu karena Anda berhenti hidup sebagai versi terbatas yang dibuat orang lain untuk Anda, dan mulai hidup sebagai versi kuat yang selalu ada di dalam diri Anda. Pertama kali saya mendengar cerita seseorang tentang sungguh-sungguh mengubah kenyataan hidup mereka, yang dimulai hanya dengan sebuah visi mental. Hal itu menyambar saya bagai petir, karena saya pernah melihat pola ini terjadi dalam hidup saya sendiri sebelumnya, tetapi saya tidak pernah benar-benar memahami makna mendalamnya. Kisah Jim Carrey selalu menjadi salah satu contoh paling kuat bagi saya. Bukan karena ketenarannya, humornya, atau film-filmnya, melainkan karena keberanian luar biasa untuk percaya pada sesuatu yang belum ada. Ia akan berkendara sendirian melintasi Hollywood Hills, mengulang-ulang dalam benaknya gambaran masa depan yang begitu jelas, sehingga terasa lebih nyata daripada keadaan yang sedang ia jalani saat itu. Bayangkan adegan tersebut, seorang pemuda miskin dan tidak dikenal tanpa peluang nyata, namun benar-benar berkomitmen pada masa depan yang hanya bisa ia bayangkan. Ia menulis cek untuk dirinya sendiri senilai $10 juta Amerika untuk jasa akting yang telah diberikan, menyimpannya sebagai pengingat yang tak pernah putus, dan terus bertindak seolah-olah dia sudah dihargai, diakui, dan dibayar mahal. Ini bukan fantasi kekanak-kanakan. Ini adalah psikologi terapan. Ini adalah ilmu saraf praktis. Otak manusia tidak membedakan antara apa yang Anda terus-menerus bayangkan dan apa yang benar-benar Anda alami. Ia merekam pola. Ia mengidentifikasi frekuensi emosional. Ia mulai menyelaraskan pilihan-pilihan Anda untuk sesuai dengan gambaran internal yang Anda pegang secara konsisten. Dan ketika saya benar-benar memahami ini, segalanya berubah.
Karena untuk pertama kalinya, saya menyadari hidup saya tidak terbatas oleh keadaan. Itu terbatas oleh gambaran-gambaran yang saya pelihara dalam diri saya. Saya tidak pernah melihat diri saya sebagai seseorang yang bisa benar-benar sejahtera. Saya tidak pernah membayangkan diri saya kaya. Saya tidak pernah membiarkan masa depan saya lebih besar dari kehidupan kecil yang saya kenal. Saya ingin berpenghasilan lebih, namun saya berperilaku seperti seseorang yang ditakdirkan untuk berpenghasilan lebih sedikit. Saya merindukan kebebasan, tetapi saya melihat diri saya terperangkap. Dan jika Anda melihat secara jujur pada hidup Anda sendiri, Anda mungkin akan menyadari sesuatu yang serupa. Berapa kali Anda benar-benar memvisualisasikan masa depan yang berlimpah, dan berapa kali Anda membayangkan diri Anda persis seperti Anda saat ini? Berapa kali Anda secara mental membayangkan kemungkinan-kemungkinan baru? Dan berapa kali Anda secara mental memutar ulang kesulitan yang sama, ketakutan yang sama, keterbatasan yang sama? Karena itulah yang benar-benar membentuk kenyataan Anda. Bukan hanya apa yang Anda inginkan, tetapi apa yang Anda bayangkan sebagai hal yang normal bagi diri Anda. Apa yang dilakukan Jim Carrey bukan hanya tindakan simbolis. Itu adalah proses pengondisian mental. Teknik yang sama persis yang digunakan oleh atlet berkinerja tinggi, dimanfaatkan oleh para eksekutif, dan seringkali digunakan oleh siapa saja yang mencapai level luar biasa, bahkan tanpa mereka sadari. Mereka membayangkan sebelum mereka hidup, mereka menjadi sebelum mereka menaklukkan, mereka membentuk identitas sebelum hasilnya, dan ini tidak eksklusif untuk individu terkenal. Ini bukan keistimewaan Hollywood. Ini bukan teknik rahasia yang dikhususkan bagi para jenius. Ini adalah mekanisme dasar manusia. Otak Anda juga beroperasi seperti ini. Selalu begitu. Sejak kecil, Anda telah percaya pada gambaran-gambaran internal. Anda telah membangun apa yang Anda anggap mungkin berdasarkan cerita, kenangan, kegagalan, komentar, perbandingan, dan persepsi yang sudah usang. Anda hanya tidak menyadari bahwa Anda bisa memilih gambaran-gambaran baru. Saya mengingat dengan jelas hari ketika saya dengan sadar mencoba ini untuk pertama kalinya. Saya menutup mata dan mencoba membayangkan diri saya berpenghasilan lebih dari yang saya dapatkan sebagai seorang pemadam kebakaran. Dan itu sangat tidak nyaman. Saya tidak bisa mempertahankan gambaran itu. Terasa seperti kebohongan. Terasa jauh. Terasa sangat mustahil. Ini adalah salah satu tanda paling jelas bahwa citra diri Anda macet. Ketika membayangkan masa depan yang lebih baik benar-benar menyakitkan, karena pikiran mencoba melindungi diri Anda yang sudah dikenal, tapi saya gigih. Dan ketika kita benar-benar gigih dalam pola mental yang baru, sesuatu mulai bergeser di dalam diri. Saya mulai mempersepsikan peluang-peluang yang sebelumnya tampak tak terlihat. Saya mulai memperhatikan percakapan yang pernah saya abaikan. Orang-orang mulai membawakan saya ide, jalur baru, kemungkinan-kemungkinan. Bukan karena dunia itu sendiri berubah, tetapi karena saya akhirnya cukup reseptif untuk benar-benar melihatnya. Pertimbangkan ini, mungkin ada peluang di sekitar Anda hari ini yang tidak bisa Anda persepsikan hanya karena citra diri Anda saat ini belum memungkinkan. Mungkin ada versi diri Anda dengan lebih banyak keberanian, visi yang lebih besar, kecerdasan yang lebih tajam, dan ambisi yang tak terbatas, tetapi itu terpendam karena Anda tetap terbelenggu pada narasi lama masa lalu Anda. Apa yang secara mendasar dilakukan Jim Carrey adalah memaksa masa depan untuk berpihak padanya bahkan sebelum ia tiba di sana. Dan Anda juga bisa melakukan ini. Anda tidak perlu menulis cek. Anda tidak perlu berkendara sendirian di malam hari. Tetapi Anda perlu membudayakan gambaran mental yang begitu kuat, begitu jernih, dan begitu konsisten diulang, sehingga otak Anda mulai menerimanya sebagai kebenaran dan kemudian bertindak seolah-olah itu tak terhindarkan. Pertanyaan yang tersisa adalah, apakah Anda memiliki keberanian untuk membayangkan masa depan yang sepenuhnya bertentangan dengan kenyataan Anda saat ini? Karena justru di sanalah, dalam benturan antara apa yang Anda lihat dan apa yang Anda pilih untuk dipersepsikan, kehidupan finansial Anda benar-benar mulai berubah. Kebenaran paling menyakitkan tentang kelimpahan adalah bahwa hal itu tidak menjamin stabilitas. Banyak orang percaya bahwa mendapatkan lebih banyak uang
akan menyelesaikan semua masalah mereka sampai mereka mencapainya. Dan ketika mereka melakukannya, mereka menemukan semacam ketidakseimbangan yang tidak berasal dari kelangkaan, tetapi dari ketidakmampuan untuk mempertahankan kelebihan. Itulah tepatnya yang saya amati ketika saya mempelajari kisah MC Hammer, sebuah contoh yang selalu sangat memengaruhi saya. Ia mencapai puncak, menghasilkan jutaan dolar, hidup di puncak mutlak, tetapi kehilangan segalanya karena identitas keuangannya tidak memiliki infrastruktur emosional untuk mengatasi kelimpahan yang datang terlalu cepat. Itu bukan keserakahan, bukan kebodohan atau nasib buruk. Itu adalah kurangnya persiapan internal yang mendalam. Dan itulah yang selalu saya berusaha membuat orang mengerti. Uang tidak menghancurkan siapapun. Yang menghancurkan adalah tidak adanya sistem internal yang dilengkapi untuk menanganinya. Jika Anda tidak pernah secara emosional belajar bagaimana mempertahankan kemakmuran, itu menjadi berat, membingungkan, bahkan mengancam. Dan aspek paling berbahaya adalah bahwa ini terjadi secara diam-diam. Anda tidak bisa menentukan kapan tepatnya Anda mulai tersesat. Itu hanya muncul sebagai serangkaian keputusan kecil, pilihan impulsif, pembelian yang Anda anggap tidak akan membuat perbedaan, sampai tanpa Anda sadari, Anda telah merekayasa kehancuran finansial Anda sendiri. Saya hampir mengalami ini secara langsung ketika perusahaan pembersih saya mulai berkembang pesat. Di tahun pertama saya sudah menghasilkan lebih dari $100.000 Amerika. Sesuatu yang sama sekali tidak terpikirkan bagi seorang pemuda yang putus sekolah di kelas 8 Rufiosa tanpa arah dan menghabiskan bertahun-tahun berpindah-pindah pekerjaan. Tetapi inilah bagian yang hampir tidak diketahui siapapun. Saya tidak tahu bagaimana mengelola uang itu. Saya benar-benar tidak tahu apa-apa. Saya menghasilkan banyak dan saya menghabiskan banyak. Bukan karena tidak bertanggung jawab, tetapi karena rasa takut. Takut kehilangannya. Takut terlihat lebih rendah dari orang lain. Takut kembali menjadi Bob yang tidak aman. Bob yang tidak dianggap serius. Bob yang membersihkan lantai dan mengganti oli di pom bensin. Dan rasa takut melakukan hal-hal aneh pada orang. Itu membuat Anda bertindak secara impulsif, mencoba mengkompensasi bertahun-tahun kelangkaan dengan keputusan emosional. Dan saat itulah saya menyadari sesuatu yang mengkhawatirkan. Jika saya tidak mengubah pola pikir saya secara mendasar, saya hanya akan menjadi contoh tragis lainnya dari seseorang yang menghasilkan uang dan kehilangan semuanya. Saya merasakannya secara fisik. Saya merasakannya dalam cara saya bernapas, cara saya meneliti laporan bank saya, cara saya membuat keputusan terburu-buru, mati-matian mencoba meredakan kecemasan yang bahkan tidak bisa saya ungkapkan dengan benar. Kelimpahan bisa sama membanjirinya dengan kelangkaan ketika Anda tidak memiliki struktur internal. Dan itulah tepatnya mengapa begitu banyak individu mencapai hal-hal besar dan kemudian menghancurkan diri sendiri tanpa benar-benar memahami alasannya. Karena mereka tidak pernah menumbuhkan elemen paling penting, identitas finansial mereka. Identitas inilah yang menentukan apakah uang menjadi fondasi untuk membangun atau katalisator bagi kekacauan. Dan ini berlaku untuk semua orang. Ini berlaku untuk orang yang berpenghasilan jutaan dolar, bagi mereka yang berpenghasilan sangat sedikit, dan semua orang di antaranya. Yang benar-benar penting bukanlah berapa banyak yang Anda hasilkan. Yang penting adalah siapa diri Anda saat Anda menghasilkannya. Saya ingin Anda merenungkan ini secara jujur. Berapa kali Anda akhirnya menemukan diri Anda dengan uang tambahan, bonus tak terduga, atau kenaikan gaji? Hanya untuk itu lenyap begitu saja tak lama kemudian. Berapa kali Anda mencoba menabung, berinvestasi, atau mengatur keuangan Anda, hanya untuk ditarik kembali oleh pola ketakutan, impulsivitas, atau kompensasi emosional yang sama? Berapa kali Anda merasa bahwa uang melayang begitu saja dari genggaman Anda lebih cepat daripada kedatangannya? Pola ini jauh lebih umum daripada yang mungkin Anda bayangkan, dan sains mendukung ini. Studi dalam psikologi finansial mengungkapkan bahwa individu yang tumbuh dalam lingkungan kelangkaan memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk membuat keputusan impulsif ketika mereka menerima jumlah uang yang besar. Itu bukan kelemahan karakter, itu adalah pengondisian.
Otak mencoba menyeimbangkan bertahun-tahun kekurangan yang dirasakan dengan momen-momen kelebihan, sehingga menciptakan siklus ketidakstabilan. Tetapi kabar baiknya, dan mungkin poin paling krusial dari topik ini, adalah bahwa ini bisa diubah. Karena identitas bukanlah takdir, itu adalah sebuah konstruksi. Dan ketika Anda memahami ini, ketika Anda membudayakan pola pikir yang mampu mempertahankan kemakmuran, ketika Anda mengembangkan disiplin emosional dan kejernihan internal, uang berhenti menjadi beban dan sebaliknya menjadi alat yang ampuh. Kebenaran yang tidak nyaman adalah bahwa tidak ada yang kehilangan segalanya karena ketidakmampuan. Mereka kehilangannya karena mereka tidak pernah belajar untuk menjadi orang yang mampu mempertahankannya. Dan itulah yang pada akhirnya menyelamatkan saya. Saya menyadari pada waktunya bahwa jika saya tidak mengubah pola pikir saya secara mendalam, cerita saya akan berakhir seperti tak terhitung cerita lain yang dimulai dengan gemilang, hanya untuk berakhir dalam kehancuran. Disiplin mental itulah yang mencegah saya mengulangi pola-pola destruktif itu. Intinya sederhana, sia-sia mendapatkan dunia jika Anda tetap seseorang yang tidak mampu mempertahankannya, dan kesadaran inilah yang mulai membentuk dirimu, versi yang tidak hanya mencapai kelimpahan, tetapi juga tidak akan pernah kehilangannya lagi. Ada pola tersembunyi yang menjerat 90% Toways orang, membuat mereka terperangkap di tempat yang sama persis. Dan bagian yang paling menarik adalah bahwa pola ini tampak begitu logis, begitu lumrah, begitu normal, sehingga kebanyakan orang bahkan tidak menyadari seberapa besar pola ini mengikis peluang mereka untuk benar-benar makmur. Ini adalah pemikiran yang muncul hampir seperti sebuah keluhan. Aku sudah berusaha keras, tapi tak ada hasilnya. Frasa itu yang bergema di pikiran adalah salah satu pencuri hasil terbesar yang pernah saya saksikan. Itu tidak hanya mematahkan semangat, itu menciptakan siklus psikologis sabotase diri yang memperkuat dirinya setiap hari, seringkali tanpa Anda sadari. Ketika Anda percaya usaha tidak membuahkan hasil, otak Anda memasuki mode pertahanan. Ia menghindari risiko, menghindari keputusan berani dan menjauhi komitmen yang lebih besar. Ia lebih suka menjaga Anda tepat di tempat Anda berada, bahkan jika tempat itu menyakitkan, karena bagi otak, ketidaknyamanan yang familiar lebih aman daripada potensi pertumbuhan. Dan disitalah tepatnya begitu banyak hidup yang mandek. Seseorang bekerja keras, bermimpi besar, ingin tumbuh, tetapi pikiran otomatis mereka secara tidak sadar meyakinkan mereka untuk tetap menginjak rem. Saya hidup dengan pola ini terlalu lama. Saya ingat menghabiskan sepanjang malam menuju barak, menjalankan tugas saya di pemadam kebakaran, dan mengulang-ulang frasa serupa dalam hati. Tidak ada yang pernah berubah untukku. Dan frasa tunggal itu memengaruhi segalanya. Energi saya saat bangun, antusiasme saya saat mencoba hal baru, inisiatif saya saat mengambil risiko. Ini hampir seperti mencoba menyetir dengan rem tangan terpasang. Anda mungkin bergerak sedikit, tapi Anda tak pernah benar-benar maju. Dan ketika Anda tidak maju, itu menciptakan ilusi bahwa Anda berusaha sia-sia. Dan mungkin ini pernah terjadi pada Anda. Anda memulai sebuah proyek dengan antusias, tetapi pada tanda kesulitan sekecil apapun, Anda merasakan beban emosional dari semua kegagalan-kegagalan sebelumnya. Atau Anda mencoba mengubah karier, mencari gaji lebih tinggi, membangun sesuatu sendiri, dan tak lama kemudian perasaan tidak mungkin itu muncul karena tidak ada yang Anda coba tampaknya membuahkan hasil instan. Ini bukan kemalasan, bukan pula ketidakmampuan. Ini adalah pola pikir yang bekerja melawan Anda. Otak manusia, menurut berbagai studi dalam psikologi perilaku, memiliki kecenderungan alami untuk melebih-lebihkan kerugian dan meremehkan keuntungan. Rata-rata, kita menginterpretasikan risiko negatif dengan intensitas 3 kali lipat. Lebih besar daripada kita menginterpretasikan kemungkinan keuntungan. Ini berarti bahwa, bahkan dengan keterampilan, peluang dan kecerdasan yang memadai untuk naik level, Anda merasa mandek bahkan sebelum mencoba. Seolah-olah sistem emosional Anda berkata, jangan, berbahaya untuk berkembang. Dan saya ingat momen persis pola ini hampir mencegah saya memulai bisnis kebersihan saya.
Ketika pikiran bagaimana jika saya gagal, benar-benar melumpuhkan saya. Itu adalah ketakutan yang begitu kuat hingga saya merasakannya secara fisik. Jantung saya berdebar kencang, tangan saya berkeringat, dan semua yang ada dalam diri saya menjerit untuk tetap di tempat saya berada. Hal yang aneh adalah, tidak ada yang berpikir, bagaimana jika berhasil? Bagaimana jika hidup saya berubah sepenuhnya? Otak tidak secara alami melakukan itu. Ia selalu menarik ke arah pelestarian diri. Bahkan jika pelestarian diri itu menghancurkan setiap kemungkinan kemajuan. Itulah mengapa begitu banyak orang cerdas, berbakat, dan pekerja keras tetap terperangkap di titik yang sama. Mereka membawa pola emosional yang meyakinkan mereka bahwa usaha itu tidak sepadan. Dan begitu keyakinan itu mengakar, ia mengubah segalanya. Keputusan mereka, keberanian mereka, peluang mereka. Anda mungkin satu langkah lagi dari sesuatu yang luar biasa, tetapi pola Anda menyuruh Anda untuk mundur. Titik balik besar terjadi ketika Anda menyadari bahwa pikiran ini tidak pernah menjadi fakta. Itu selalu sebuah pengondisian. Cerminan pengalaman masa lalu bukan prediksi masa depan Anda, dan itu membebaskan. Karena ketika Anda memahami bahwa itu hanyalah sebuah pola, Anda akhirnya bisa menggantinya, dan siklus baru mulai terbentuk. Tetapi sebelum perubahan apapun, Anda perlu dengan jujur mengakui berapa kali Anda menyabotase diri sendiri karena tidak percaya hasilnya akan datang. Berapa kali Anda gagal mengambil langkah berikutnya karena rasa takut akan kegagalan lebih besar daripada kemungkinan keberhasilan? Berapa banyak peluang yang terlewatkan saat pikiran Anda mengulang frasa lama? Tidak ada gunanya, tidak akan berhasil. Pola ini merusak, tetapi ia hanya terus ada selama Anda mempercayainya. Saat Anda memutuskan untuk mempertanyakannya, mengamati akarnya, menghadapinya dengan fakta daripada ingatan yang terdistorsi, sesuatu mulai bergeser secara internal. Dan ketika gerakan ini dimulai, ia mendorong Anda ke tempat di mana usaha tidak lagi dipandang sebagai pengorbanan, tetapi sebagai investasi, di mana tantangan bukan lagi tanda kegagalan yang akan datang, melainkan perluasan yang berkelanjutan. Di mana setiap langkah kecil tidak tampak sia-sia, tetapi bagian dari jalan yang tak terhindarkan. Karena jauh di lubuk hati, yang penting bukanlah usaha itu sendiri. Ini adalah apa yang Anda yakini tentang usaha itu. Dan ketika pola itu akhirnya berubah, kehidupan finansial Anda berubah bersamanya. Tepat pada saat saya menyadari bahwa kesuksesan finansial tidak ada hubungannya dengan kekuatan fisik, usaha keras semata, atau bekerja hingga kelelahan, segalanya mulai masuk akal bagi saya. Ini bukan tentang bangun lebih awal dari orang lain, bukan pula tentang berkorban lebih banyak, atau bahkan tentang memiliki peluang terbaik. Titik balik terletak pada apa yang saya sebut frekuensi emosional. Keadaan internal yang Anda pertahankan setiap hari, bahkan saat tak ada yang melihat. Keadaan ini mendefinisikan bagaimana Anda berpikir, bagaimana Anda bertindak, dan yang terpenting, bagaimana Anda menginterpretasikan situasi di sekitar Anda. Renungkan ini dengan tenang. Berapa kali Anda menemukan diri melakukan segalanya dengan benar, tetapi secara internal merasa seperti membenturkan kepala ke tembok? Berapa kali Anda bertindak tanpa energi, tanpa keyakinan penuh, dan akhirnya frustrasi karena tak ada yang terjadi? Itu bukan kekurangan usaha. Itu adalah ketidakselarasan internal. Getaran yang Anda pertahankan tidak sesuai dengan hasil yang Anda inginkan. Dan ketika dua elemen ini, sikap dan emosi, tidak cocok, alam semesta tidak merespons. Anda bisa mendorong hidup dengan kemauan keras, tetapi tanpa keselarasan internal ini, tidak ada yang mengalir. Saya pertama kali menyadari ini ketika saya mulai melihat hasil kecil dari bisnis kebersihan saya. Itu bisnis sederhana, tidak glamor, tapi berhasil. Namun, meskipun demikian, ada hari-hari ketika saya bangun dengan perasaan kecil, tidak aman, hampir tidak mampu. Dan pada hari-hari itu, tidak peduli seberapa keras saya bekerja, segalanya tidak akan maju. Klien membatalkan, peralatan rusak, jadwal berantakan, semuanya tampak mandek. Bukan kebetulan. Itu adalah frekuensi internal saya yang menyabotase segalanya. Dan ketika Anda mulai mengamati pola ini, mustahil untuk diabaikan.
Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana ketika Anda berada dalam keadaan emosional yang lebih percaya diri, segalanya tampak berjalan lancar, seolah-olah dunia bekerja sama, seolah-olah Anda menemukan jalan yang sebelumnya tidak terlihat? Ini bukan sihir, ini fokus. Pikiran Anda menyaring informasi berdasarkan apa yang Anda yakini mungkin. Jika Anda bergetar pada frekuensi kelangkaan, Anda hanya melihat risiko. Jika Anda bergetar pada frekuensi kelimpahan, Anda melihat peluang, dan perbedaan itu sepenuhnya mengubah takdir Anda. Tetapi ada detail penting, frekuensi ini tidak bertahan dengan sendirinya. Ia membutuhkan penguatan, ia membutuhkan latihan, ia membutuhkan pengambilan keputusan setiap hari. Disinilah poin yang ingin saya tekankan sekarang masuk. Jika video ini masuk akal bagi Anda sejauh ini, jika Anda menyadari ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang mendalam bekerja di dalam diri Anda, maka lakukan ini sekarang. Setelah Anda melakukannya, tarik napas dalam-dalam dan tetaplah bersama saya. Karena memahami frekuensi emosional hanyalah setengah dari persamaan. Setengah lainnya adalah belajar untuk bertindak darinya. Tidak ada gunanya merasa berkelimpahan dan terus membuat keputusan berdasarkan ketakutan. Tidak ada gunanya memvisualisasikan kebesaran dan terus berperilaku seperti orang kecil. Anda perlu menyelaraskan emosi, identitas, dan tindakan. Dan keselarasan inilah yang mengubah takdir saya. Hari ketika saya akhirnya berhenti, duduk dengan diri sendiri, dan bertanya, keadaan emosional seperti apa yang cocok dengan hasil yang saya inginkan? Adalah hari kenyataan saya mulai berubah. Bukan dengan cara yang meledak-ledak, tetapi secara bertahap, konsisten, dan tak terhindarkan. Saya mulai berbicara secara berbeda. Saya mulai memposisikan diri secara berbeda. Saya mulai melihat masalah sebagai batu loncatan, bukan penghalang. Saya mulai menyadari bahwa segala yang saya inginkan sudah ada di suatu tempat, dan bahwa saya hanya perlu menyelaraskan diri untuk sampai ke sana. Dan saya ingin Anda menyadari ini sekarang. Ini bukan tentang berpura-pura baik-baik saja. Ini tentang secara sadar mempertahankan keadaan emosional yang selaras dengan kehidupan yang Anda inginkan. Ini adalah disiplin, ini adalah pembangunan, ini adalah kedewasaan emosional. Karena ketika getaran internal Anda berubah, dunia di sekitar Anda tidak punya pilihan selain merespons pada frekuensi yang sama. Ini adalah titik balik. Disinilah kehidupan finansial Anda mulai bergerak secara berbeda. Bukan karena sesuatu yang eksternal telah berubah, tetapi karena Anda akhirnya menyesuaikan sumber dari mana semua keputusan muncul, keadaan internal Anda. Ketika Anda melakukan ini, tidak ada lagi perjuangan, ada aliran, ada arah, ada kejelasan, dan di sanalah tepatnya lompatan finansial berhenti menjadi mimpi dan menjadi konsekuensi. Ada tindakan yang begitu sederhana, begitu kecil, begitu sangat mudah dilakukan, sehingga kebanyakan orang benar-benar meremehkan kekuatannya. Tetapi tindakan inilah yang mulai menata ulang kehidupan finansial Anda dari dalam keluar. Saya berbicara tentang sesuatu yang tampak hampir kekanak-kanakan, mencatat setiap keputusan finansial yang Anda buat selama 7 hari. Dan ketika saya mengatakan setiap keputusan, saya benar-benar bermaksud demikian, mulai dari membeli kopi hingga bagaimana Anda bereaksi terhadap penawaran, dorongan, keinginan mendadak untuk berbelanja, atau bahkan keraguan dalam berinvestasi. Kebanyakan orang percaya mereka sadar akan perilaku keuangan mereka sendiri. Namun, dalam praktiknya tidak demikian. Studi menunjukkan bahwa otak merekam kurang dari 30% keputusan mikro yang kita buat sepanjang hari, terutama yang berkaitan dengan konsumsi. Dan di ruang tak terlihat inilah sebagian besar pola destruktif bersembunyi. Ketika Anda mulai mencatatnya, Anda membawa pola ini keluar dari kegelapan menuju cahaya kesadaran, dan kesadaran mengubah segalanya. Saya ingat pertama kali saya melakukan latihan ini. Dulu saya berpikir saya terorganisasi, bahwa saya memegang kendali, bahwa saya tahu persis kemana uang saya pergi. Namun, hanya butuh waktu 3 hari bagi saya untuk menyadari sejauh mana ilusi saya. Ada keputusan-keputusan kecil yang saya buat secara otomatis, hampir selalu terkait dengan keadaan emosional saya. Jika saya stres, saya belanja.
Jika saya merasa tidak aman, saya menghindari membuat keputusan penting. Jika saya lelah, saya membeli barang-barang untuk mencoba meredakan ketegangan. Dan bagian yang paling mencolok adalah saya tidak menyadari semua ini sampai saya melihatnya tertulis di atas kertas. Dan mungkin ini juga terjadi pada Anda. Mungkin Anda memiliki perasaan konstan bahwa Anda menghasilkan cukup uang, tetapi tidak pernah melihat ada yang tersisa. Atau mungkin Anda merasa selalu mengejar ketertinggalan tanpa memahami mengapa upaya Anda tidak membuahkan pertumbuhan. Karena jauh di lubuk hati, masalahnya bukan kekurangan uang, melainkan kurangnya kesadaran tentang perilaku Anda sendiri. Menuliskan hal itu mengungkap perilaku ini. Ini mengungkap pemicu emosional Anda. Ini mengungkap keyakinan diam-diam Anda. Ini mengungkap hubungan Anda dengan uang dengan cara yang begitu jelas dan lugas sehingga menjadi mustahil untuk diabaikan. Orang yang melakukan latihan ini melaporkan rata-rata peningkatan kejelasan finansial hingga 100% dalam waktu 1 minggu. Bukan karena mereka menghasilkan lebih banyak, bukan karena mereka menabung lebih banyak, tetapi karena mereka berhenti bertindak secara otomatis. Ketika Anda tahu persis mengapa Anda memutuskan untuk membelanjakan, mengapa Anda memutuskan untuk menghindari sesuatu, mengapa Anda mengambil tindakan tertentu, Anda mendapatkan kembali kendali. Dan di mana ada kendali, di situ ada arah. Di mana ada arah, di situ ada pertumbuhan. Saya ingin Anda membayangkan bagaimana hidup Anda jika, untuk pertama kalinya, Anda dapat dengan jelas melihat pola-pola yang menyabotase kemajuan finansial Anda. Bayangkan menyadari bahwa Anda tidak membeli karena Anda membutuhkan, tetapi karena Anda cemas. Bahwa Anda tidak menghindari investasi karena Anda kekurangan uang, tetapi karena Anda takut kehilangannya. Bahwa Anda tidak bisa menabung karena Anda menggunakan konsumsi sebagai anestesi emosional. Sekarang bayangkan, dampaknya akhirnya melihat semua ini dengan jelas. Dan itulah mengapa saya mengatakan, latihan ini tidak ada hubungannya dengan menabung. Ini ada hubungannya dengan kesadaran. Karena ketika Anda menjadi sadar, Anda mulai membuat keputusan yang mencerminkan siapa yang ingin Anda jadikan diri Anda, bukan siapa yang Anda dikondisikan untuk menjadi. Anda mulai bertindak dengan niat, bukan secara impulsif. Anda mulai memilih jalan konstruksi, bukan kompensasi emosional. Dan ada detail menarik di sini. Dengan menuliskan keputusan finansial Anda tidak hanya mengamati pola, Anda melatih otak Anda untuk menciptakan pola baru. Para ilmuwan saraf menjelaskan bahwa pengamatan sadar yang sederhana terhadap suatu perilaku mengaktifkan area yang bertanggung jawab untuk koreksi diri dan adaptasi. Dengan kata lain, Anda mulai berubah hanya dengan melihat diri sendiri. Itulah persisnya yang terjadi pada saya. Setelah 1 minggu mencatat semuanya, saya melihat pola yang begitu jelas, begitu mencolok, sehingga saya hampir merasa malu karena tidak menyadarinya sebelumnya. Saya menggunakan uang untuk mencoba mengisi kekosongan emosional yang tidak ada hubungannya dengan keuangan. Dan wawasan ini, sesederhana kelihatannya, adalah salah satu titik balik terbesar dalam hidup saya. Dan mungkin ini adalah momen Anda untuk menyadari sesuatu yang serupa. Karena terkadang semua yang Anda butuhkan bukanlah lebih banyak uang atau lebih banyak peluang, tetapi lebih banyak kebenaran dalam hubungan Anda dengan uang. Dan kebenaran itu dimulai dengan sebuah pensil, selembar kertas, dan keberanian selama 7 hari untuk melihat diri Anda tanpa filter. Ada momen tertentu dalam hidup saya ketika segala sesuatu yang telah saya bangun seolah berada di ambang kehancuran. Itu bukan krisis finansial eksternal, bukan karena kekurangan klien, bukan juga nasib buruk. Itu adalah sesuatu yang jauh lebih dalam. Saya tumbuh lebih cepat daripada yang bisa ditopang oleh identitas saya. Dan itu, bagi siapapun, berbahaya. Kesuksesan eksternal memang datang, tetapi secara internal saya masih berpikir seperti pemuda tersesat yang putus sekolah di kelas 8 untuk serangkaian pekerjaan serabutan, hanya mencoba bertahan hidup sehari-hari. Saya ingat suatu malam seolah-olah baru kemarin terjadi. Saya telah menghabiskan berjam-jam bekerja, melayani klien, membersihkan ruangan, mengatur permintaan, melakukan tugas-tugas yang tidak pernah saya bayangkan akan saya lakukan ketika saya masih di pemadam kebakaran. Perusahaan itu mulai berkembang pesat, tumbuh, menarik perhatian,
Dari luar, semuanya tampak sempurna. Tetapi di dalam, saya dihancurkan oleh ketakutan tidak mampu menanganinya. Ketakutan akan pertumbuhan. Ketakutan akan kehilangan segalanya. Ketakutan akan terbongkar sebagai seseorang yang tidak cukup baik untuk itu. Saya tiba di rumah dalam keadaan lelah, duduk di lantai ruang tamu, menyandarkan punggung ke dinding, dan merasakan tekanan di dada yang tidak bisa saya jelaskan. Seolah-olah kehidupan baru ini membebani lebih dari yang bisa saya tanggung. Dan pada saat itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, saya dengan serius mempertimbangkan untuk menyerah. Saya bahkan membayangkan bagaimana rasanya kembali ke pemadam kebakaran. Lingkungan yang akrab, dapat diprediksi, dan aman. Tidak ada keputusan sulit, tidak ada pertumbuhan yang menakutkan, tidak ada tanggung jawab. Namun, saat saya melihat ke lantai, mencoba membenarkan diri sendiri bahwa mungkin akan masuk akal untuk menyerah, sesuatu yang sama sekali tidak terduga terjadi. Di sudut ruangan, masih di atas meja darurat, ada buku yang telah mengubah segalanya bagi saya. Berpikir dan Menjadi Kaya. Buku itu terbuka, dan halaman yang terbuka itu persis salah satu bagian yang telah saya garis bawahi beberapa minggu sebelumnya. Saya tidak menghampiri buku itu, tetapi seolah-olah pemandangan sederhana itu telah menarik saya kembali. Seolah-olah itu adalah pengingat fisik yang mengatakan, "Kamu tidak sampai di sini secara kebetulan." Saya menutup mata dan mengajukan pertanyaan yang belum pernah saya tanyakan dengan kejujuran seperti itu. Jika saya berbalik sekarang, bagaimana saya akan memandang diri saya 10 tahun dari sekarang? Dan jawabannya datang begitu cepat, begitu jelas, begitu intens, sehingga itu mengguncang saya dengan cara yang tidak saya duga. Saya menyadari bahwa jika saya menyerah pada saat itu, saya tidak hanya akan meninggalkan sebuah bisnis, saya akan meninggalkan kesempatan untuk menemukan siapa saya sebenarnya. Saya akan meninggalkan versi yang lebih kuat, lebih cerdas, lebih disiplin, dan lebih berani yang ada di dalam diri saya, tetapi yang hanya akan muncul jika saya terus melangkah. Pada saat yang tepat itu, saya merasakan sesuatu berubah di dalam diri saya. Itu bukan euforia, itu bukan motivasi sesaat, itu semacam tekad yang tenang, sebuah komitmen. Saya bangkit dari lantai, menarik napas dalam-dalam, dan dengan lembut berkata, saya akan mencari tahu seberapa jauh saya bisa melangkah. Dan itulah titik baliknya. Bulan berikutnya adalah bulan terbaik dalam hidup saya hingga saat itu. Saya menutup lebih banyak kontrak dalam beberapa minggu daripada gabungan bulan-bulan sebelumnya. Saya bertemu orang-orang yang membuka pintu yang bahkan tidak saya ketahui keberadaannya. Dan untuk pertama kalinya, saya merasa tidak hanya bekerja. Saya sedang membangun sesuatu. Saya tumbuh dengan intensitas yang sama dengan bisnis saya. Tetapi detail terpenting dari kisah ini bukanlah pendapatan bulan itu. Bukan ekspansi, bukan kesuksesan. Detail terpenting adalah bahwa itu hanya terjadi karena saya memilih untuk terus maju pada saat segala sesuatu di dalam diri saya menyuruh saya untuk kembali. Keputusan semacam ini tidak muncul di surat kabar, tidak mendapatkan pengakuan publik, tidak menjadi berita utama. Tetapi justru keputusan semacam inilah yang menentukan nasib seseorang. Dan mungkin Anda sedang mengalami sesuatu yang serupa. Mungkin Anda berada pada titik dalam hidup Anda di mana segalanya tampak terlalu besar, terlalu menuntut, terlalu tidak pasti. Mungkin Anda merasa bahwa kembali ke zona aman lebih mudah, bahwa tetap nyaman lebih bijaksana, bahwa menyerah lebih tidak menyakitkan daripada mencoba. Tetapi jika ada satu hal yang saya pelajari malam itu di lantai ruang tamu, itu adalah ini. Alam semesta menyembunyikan hadiah terbesarnya justru di balik momen-momen ketika Anda berpikir untuk menyerah. Dan pemahaman inilah yang lahir dari rasa sakit, kelelahan, keraguan, dan hampir menyerah yang membuat saya menyadari kebenaran yang saya pegang hingga hari ini. Lompatan terbesar dalam hidup Anda tidak terjadi ketika semuanya berjalan dengan baik. Mereka terjadi ketika Anda memutuskan untuk terus melangkah, bahkan ketika segala sesuatu di dalam diri Anda ingin berhenti. Ketakutan adalah emosi yang aneh. Ia memakai topeng perlindungan, tetapi di balik topeng itu, seringkali bersembunyi sabotase terbesar bagi ekspansi Anda.
terutama ketika menyangkut uang, pertumbuhan, dan perubahan hidup. Kebanyakan orang percaya bahwa ketakutan muncul untuk memperingatkan Anda bahwa ada sesuatu yang salah. Saya juga berpikir begitu untuk waktu yang lama. Setiap kali saya merasa takut, saya mundur, menunggu, menunda, sampai saya menyadari bahwa sebagian besar waktu, ketakutan itu tidak menyelamatkan saya dari bahaya, melainkan membuat saya terperangkap dalam kehidupan yang lebih kecil daripada yang bisa saya jalani. Ketika Anda mendekati lompatan finansial yang nyata, sesuatu di dalam diri Anda bergejolak, seolah-olah pikiran Anda berkata, hati-hati, Anda belum pernah berada di wilayah ini sebelumnya. Dan itu benar, Anda belum pernah mengalami penghasilan yang Anda inginkan, belum pernah mengalami tingkat kebebasan yang Anda bayangkan, belum pernah menjadi versi diri Anda yang sedang Anda coba untuk menjadi sekarang. Jadi ketakutan muncul untuk menarik Anda kembali ke yang familiar. Bukan karena yang familiar itu lebih baik, tetapi karena itu dikenal. Otak lebih memilih neraka yang dikenal daripada surga yang tidak pasti. Dan disinilah persisnya begitu banyak orang berhenti. Pikirkan tentang keputusan-keputusan yang mengubah hidup yang Anda tunda karena ketakutan. Kesempatan untuk mengambil posisi yang lebih baik, tetapi Anda berpikir Anda belum siap. Kesempatan untuk memulai proyek Anda sendiri, tetapi Anda mundur karena ini bukan waktu yang tepat. Undangan untuk bergabung dengan seseorang dalam bisnis, tetapi Anda berkata, saya akan memikirkannya, dan tidak pernah menindaklanjutinya. Berapa kali ini terjadi? Berapa kali ketakutan meyakinkan Anda bahwa Anda hanya berhati-hati, padahal sebenarnya Anda melarikan diri? Saya telah mengalami ini berkali-kali. Ada satu fase dalam karier saya di mana saya sudah menghasilkan uang dengan baik, telah membangun sesuatu yang kokoh, tetapi tetap saja ketakutan untuk berkembang lebih jauh menghantui saya. Suatu hari, saya menerima satu undangan untuk berbicara di hadapan kelompok yang jauh lebih besar dari yang biasa saya hadapi. Sampai saat itu, saya sudah memberikan ceramah, mengadakan sesi pelatihan, merekam materi, tetapi undangan itu berbeda. Itu melibatkan satu perusahaan besar. Banyak orang penting di antara audiens, kontrak-kontrak yang bisa terbuka dari sana. Di atas kertas, itu tampak seperti satu peluang sempurna. Di dalam hati, rasanya seperti satu ancaman. Saya ingat saat sendirian, duduk dengan kontrak itu di tangan, perut saya bergejolak. Pikiran saya mulai membayangkan setiap skenario yang mungkin. Bagaimana jika saya membeku? Bagaimana jika mereka tidak menyukainya? Bagaimana jika saya tidak cukup baik? Bagaimana jika ini merusak semua yang telah saya bangun sejauh ini? Ketakutan itu begitu meyakinkan sehingga hampir terdengar masuk akal. Ketakutan itu menampilkan dirinya bukan sebagai kepengecutan, melainkan sebagai kehati-hatian. Dan begitulah cara ketakutan mengelabui sebagian besar orang. Ia tidak berteriak lari, ia membisikkan lebih baik jangan ambil risiko. Dan inilah satu poin penting. Ketakutan selalu menceritakan satu kisah. Dan kisah itu hampir selalu didasarkan pada masa lalu Anda, bukan potensi Anda. Ia memakan kegagalan yang pernah Anda alami, penghinaan yang pernah Anda rasakan, penilaian yang pernah Anda terima. Ia mengambil ingatan-ingatan itu dan memproyeksikannya ke masa depan, seolah-olah apa yang terjadi sebelumnya adalah bukti dari apa yang akan terjadi lagi. Tapi itu tidak benar. Itu hanya pengkondisian. Dulu, saya sudah cukup memahami tentang pikiran dan emosi untuk menyadari bahwa ketakutan lebih berbicara tentang saya yang lama daripada tentang jalan baru yang sedang saya bangun. Saya bertanya pada diri sendiri satu pertanyaan sederhana. Satu pertanyaan yang ingin Anda tanyakan pada diri sendiri juga saat ketakutan muncul. Apakah ketakutan ini melindungi saya dari satu bahaya nyata atau hanya melindungi saya dari pertumbuhan? Jawabannya jelas. Hidup saya tidak berisiko. Saya tidak akan kehilangan segalanya dalam satu malam. Satu-satunya risiko nyata di sana adalah merasa tidak nyaman, ditantang, didorong ke tingkat yang lebih tinggi. Dengan kata lain, risiko untuk berkembang. Meskipun demikian, saya tidak akan berpura-pura bahwa semuanya menjadi mudah setelah itu. Pada hari ceramah itu, kaki saya terasa berat,
Jantung saya berdebar kencang, mulut saya kering. Ketakutan itu ada. Tapi ada satu perbedaan krusial. Saya tidak membiarkannya menyetir. Saya menempatkannya di kursi belakang. Ia ikut, tetapi tidak memiliki keputusan akhir. Ketika saya menyelesaikan presentasi itu, sesuatu yang mendalam bergeser di dalam diri saya. Itu bukan hanya karena hasilnya, kontrak-kontraknya, pintu-pintu baru yang terbuka. Itu karena saya memahami dalam praktiknya bahwa ketakutan tidak menghilang sebelum melompat. Ketakutan itu menghilang setelahnya. Ia tidak larut saat Anda berpikir, menganalisis, merencanakan. Ia larut saat Anda melewati batas. Itulah mengapa saya selalu mengatakan, ketakutan adalah penjaga gerbang realitas baru. Setiap kali Anda mencoba memasuki satu tingkat pendapatan, dampak atau kebebasan yang baru, ia akan muncul. Ini hampir seperti satu ujian sunyi bertanya, apakah Anda benar-benar menginginkan ini? Apakah Anda menginginkannya cukup untuk menanggung ketidaknyamanan ini sampai menjadi normal? Kebanyakan orang mengatakan tidak, bahkan tanpa menyadarinya. Mereka membenarkan, merasionalisasi, menundanya sampai nanti. Dan demikianlah, mereka terus hidup dalam batas-batas yang sama, tahun demi tahun. Saya suka menggunakan satu analogi sederhana. Bayangkan satu pintu. Di satu sisi adalah kehidupan yang sudah Anda kenal. Di sisi lain adalah kehidupan yang ingin Anda jalani. Ketakutan adalah persis perasaan memiliki tangan Anda di gagang pintu. Ini adalah ketidaknyamanan berada di antara dua dunia, yang lama, yang akrab, dan yang baru, yang tidak dikenal. Banyak orang mundur dari pintu itu, yang lain menatapnya sepanjang hidup mereka. Hanya sedikit yang memiliki keberanian untuk membukanya dan melintas. Tetapi, hanya sedikit orang itulah yang benar-benar meningkatkan hidup mereka. Dan mungkin, jika Anda jujur pada diri sendiri, Anda akan menyadari bahwa penyesalan terbesar dalam hidup Anda tidak datang dari saat-saat Anda mencoba dan gagal. Itu datang dari saat-saat Anda bahkan tidak mencoba. Dari peluang-peluang di mana ketakutan menang sebelum Anda bahkan melangkah ke lapangan. Beban yang sebenarnya tidak terletak pada luka kegagalan. Itu ada pada pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab. Bagaimana jika saya pergi? Bagaimana jika saya mencoba? Bagaimana jika saya percaya pada diri sendiri saat itu? Ketika Anda mulai melihat ketakutan sebagai satu tanda bahwa Anda sedang melepaskan diri Anda yang lama, ia akan tetap muncul, tetapi akan kehilangan kekuatannya untuk memerintah Anda. Ia akan menemani Anda, tetapi tidak akan mendefinisikan Anda. Ia akan berbisik, tetapi Anda akan tahu bagaimana meresponsnya. Dan jawabannya, bahkan jika sunyi akan terdengar seperti, saya tahu Anda di sini karena saya melampaui apa yang saya ketahui. Dan itulah mengapa saya akan melanjutkan. Pada titik inilah ketakutan berhenti menjadi satu penjara dan menjadi satu penanda, satu pengingat bahwa Anda sedang bergerak, satu sinyal bahwa Anda sedang melintasi batas-batas internal yang tidak akan pernah banyak orang berani hadapi. Dan itulah mengapa, di sisi lain dari ketidaknyamanan ini, terletak semua yang pernah Anda inginkan untuk jalani. Otak tidak digerakkan oleh niat, ia digerakkan oleh pengulangan. Ini adalah satu dari kebenaran yang paling sederhana dan paling kuat yang ada. Dan pada saat yang sama, ini adalah satu dari yang paling diabaikan. Anda bisa menginginkan kekayaan, memimpikan kebebasan, menulis tujuan dalam satu buku catatan. Tetapi jika yang Anda ulangi setiap hari adalah ketakutan, kelangkaan, kekhawatiran, sabotase diri, dan keputusan kecil yang tidak konsisten, itulah yang akan dicatat oleh sistem saraf Anda sebagai kebenaran. Dan apa yang dicatatnya sebagai kebenaran, ia akan melakukan segalanya untuk mempertahankannya. Pikirkan bersama saya, berapa banyak hal yang Anda lakukan secara otomatis hari ini, bahkan tanpa menyadarinya. Menyikat gigi, mengemudi, membuka kunci ponsel, membuka aplikasi yang sama, mengonsumsi jenis konten yang sama, bereaksi dengan cara yang sama terhadap setiap masalah keuangan. Anda tidak berhenti untuk memikirkan setiap satu dari tindakan-tindakan ini. Itu hanya terjadi begitu saja. Dan itulah yang terjadi dengan hubungan Anda dengan uang. Anda tidak secara sadar memikirkan setiap reaksi. Anda hanya mengulangi satu pola yang telah terpasang selama bertahun-tahun.
Ketika saya memahami ini, saya menyadari tidak ada gunanya mencoba mengubah hasil saya sambil mempertahankan rutinitas mental yang sama. Saya ingin menghasilkan lebih banyak, tetapi saya terus mengulangi pikiran yang sama tentang saya tidak pantas mendapatkannya. Itu sulit. Saya tidak tahu caranya. Saya ingin berkembang, tetapi saya terus mengulangi kebiasaan yang sama dari seseorang yang melihat dirinya kecil. Saya menginginkan kelimpahan, tetapi saya memberi makan emosi ketakutan dan kekhawatiran setiap hari. Saya mencoba memanen satu jenis buah dengan menanam satu jenis benih yang lain. Otak bertindak seperti satu tanah subur yang tidak menghakimi benih. Ia tidak bertanya pada diri sendiri, apakah ini baik atau buruk untuk kehidupan orang ini. Ia hanya mengambil apa yang diulang dan mengubahnya menjadi satu pola. Jika Anda mengulangi kelangkaan, itu menormalkan kelangkaan. Jika Anda mengulangi kelimpahan, itu menormalkan kelimpahan. Jika Anda menghabiskan hari dengan mengatakan, semuanya mahal, tidak ada yang berhasil, saya tidak pernah punya cukup uang sisa, itu menjadi satu jalur mental. Dalam sedikit waktu, bahkan ketika satu peluang nyata muncul, Anda akan menafsirkannya melalui lensa keterbatasan. Lihatlah satu atlet tingkat tinggi. Mereka tidak hanya berlatih ketika mereka termotivasi, juga tidak hanya ketika ada satu kompetisi. Mereka mengulangi. Pengulangan membangun refleks, refleks membangun hasil. Dengan uang, hal yang sama. Anda perlu menciptakan refleks kemakmuran, bukan hanya momen antusiasme. Dan saya tidak berbicara tentang frasa positif yang diucapkan begitu saja, diulang tanpa emosi atau koneksi. Saya berbicara tentang mengganti seluruh pola. Misalnya, jika hari ini setiap kali satu masalah keuangan muncul, refleks Anda adalah panik, menyalahkan diri sendiri, dan berkata, selalu begini, refleks itu perlu dipatahkan. Bagaimana? Dengan secara sadar memperkenalkan satu cara baru untuk menanggapi situasi yang sama. Katakanlah satu pengeluaran tak terduga muncul. Alih-alih mengulangi skrip mental lama, ini selalu terjadi pada saya tidak tahan lagi, tidak ada yang pernah berhasil. Anda berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri, jika saya sudah menjadi orang yang kuat secara finansial seperti yang saya inginkan, bagaimana saya akan bereaksi terhadap ini sekarang? Pertanyaan ini sederhana, tetapi mengubah permainan. Karena itu memaksa pikiran Anda untuk melatih satu respons baru, satu sikap baru, satu identitas baru. Pada awalnya, ini akan terasa aneh, bahkan dipaksakan. Ini seperti belajar menulis dengan tangan yang lain. Otak Anda akan mengeluh. Ia akan ingin kembali ke reaksi lama, karena itu akrab. Tetapi jika Anda gigih, jika Anda mengulangi respons baru ini, sedikit demi sedikit sistem Anda mulai memahami. Oh, jadi begini cara kita menangani ini sekarang. Dan apa yang tadinya upaya menjadi alami. Persis seperti yang terjadi pada saya ketika saya mulai mengadopsi satu sikap berbeda terhadap utang dan tantangan keuangan. Dulu, setiap tagihan besar akan membuat saya kehilangan keseimbangan. Rasanya seperti bukti bahwa saya belum siap, bahwa saya tidak bertanggung jawab, bahwa semuanya bisa runtuh. Setelah saya mulai melatih pikiran saya, setiap tantangan mulai ditafsirkan sebagai satu ujian pertumbuhan. Alih-alih, mengapa ini terjadi pada saya bertanya, apa yang situasi ini tuntut agar saya menjadi? Pertanyaannya berbeda, pola mentalnya berbeda. Dan akibatnya, keputusan-keputusan juga mulai berbeda. Jika pada saat-saat ini Anda mengulangi wacana lama bahwa dunia tidak adil, bahwa hidup itu sulit, bahwa uang adalah satu masalah, itulah skrip yang akan diperkuat oleh otak Anda. Tetapi jika pada saat-saat yang sama itu, Anda mulai mengulangi secara internal, saya belajar menangani ini. Saya bisa menemukan satu cara yang lebih baik. Saya menjadi seseorang yang mampu mempertahankan kelimpahan. Anda sedang memasang jalur-jalur baru. Neuroscience menunjukkan bahwa neuron yang aktif bersamaan akan terhubung bersama. Ini berarti bahwa semakin Anda mengasosiasikan satu jenis pemikiran dengan satu emosi tertentu, semakin kuat jalur itu menjadi. Jika Anda segera mengasosiasikan topik keuangan apapun dengan kecemasan, rasa bersalah, dan ketakutan, Anda memperkuat jaringan itu.
Jika Anda mulai mengasosiasikan uang dengan tanggung jawab, pertumbuhan, peluang, dan pembelajaran, satu jaringan baru mulai terbentuk. Saya ingin Anda memikirkan sekarang bagaimana hari-hari Anda terstruktur dalam hal pengulangan. Apakah Anda bangun mengeluh atau bersyukur? Apakah Anda berbicara tentang masalah atau kemungkinan? Apakah Anda menghabiskan lebih banyak waktu memikirkan semua yang bisa salah atau semua yang bisa Anda bangun ke depan? Apakah Anda hidup mengulang kesalahan atau membayangkan siapa Anda bisa menjadi? Dan itulah mengapa saya selalu bersikeras. Tidak cukup hanya menginginkan hasil yang berbeda. Anda perlu menjadi seseorang yang mengulang pola yang berbeda. Pertanyaannya bukan apa yang ingin saya miliki, melainkan versi diri saya yang mana yang saya latih setiap hari. Jika Anda terus-menerus mewujudkan versi diri Anda yang lelah, tidak aman dan reaktif, maka versi itulah yang akan membuat semua keputusan keuangan penting Anda. Namun, jika Anda mulai berlatih dari hari ke hari, versi yang lebih kuat, lebih sadar, dan lebih bertanggung jawab, itulah diri yang akan mengambil alih ketika kesempatan berikutnya muncul. Alih-alih mencoba mengendalikan masa depan, mulailah mengamati apa yang secara konsisten Anda ulangi di saat ini. Karena kenyataannya, realitas Anda tidak terbentuk pada hari uang masuk ke rekening bank Anda. Ia dibentuk oleh setiap pemikiran, setiap reaksi, dan setiap pilihan kecil yang sering Anda ulangi sehingga Anda bahkan tidak lagi menyadarinya. Dan ketika Anda menyadari hal ini, ketika Anda dengan sengaja mulai mengganti satu pemikiran, satu kata, atau satu reaksi secara bertahap, Anda menemukan kebenaran yang kuat. Anda bukan tawanan pola yang Anda warisi. Anda adalah arsitek dari realitas baru Anda. Dan cetak biru ini tercipta melalui apa yang Anda izinkan untuk Anda ulangi. Anda jauh lebih dekat dengan terobosan Anda berikutnya daripada yang mungkin Anda bayangkan. Terkadang, yang dibutuhkan hanyalah pergeseran internal yang sangat kecil, hampir tidak terasa, agar dunia di sekitar Anda mulai merespons dengan cara yang sama sekali berbeda. Dan justru jenis kesadaran inilah yang dapat mengubah seluruh jalan hidup. Jika konten ini telah memicu sesuatu di dalam diri Anda, sebuah ide, sebuah refleksi, mungkin bahkan ketidaknyamanan, dan tentu saja secercah kemungkinan, maka tolong bagikan video ini kepada seseorang yang spesial, yang juga bisa mendapatkan manfaat. Terkadang satu pesan datang tepat saat seseorang paling membutuhkannya. Terima kasih telah bergabung dengan saya dalam perjalanan ekspansi ini. Saya berharap dapat bertemu Anda di video berikutnya.